Pengolahan makanan oriental, mata pelajaran dasar-dasar kuliner, kelas 10 kuliner. Makanan oriental adalah makanan yang umum di Asia. Faktor yang mempengaruhi makanan di suatu negara meliputi letak geografis, agama, adat istiadat, sosial ekonomi, dan kemajuan IT Tech. Letak geografis mencakup negara agraris, maritim, dan iklim. Agama dan budaya juga berperan penting dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsi. Peralatan dapur oriental mirip dengan yang ada di Indonesia. Wajan atau kuali adalah alat menggoreng yang umum digunakan. Wajan ini berbentuk cekung, dikenal sebagai wok, dan tersedia dalam berbagai ukuran. Alat ini esensial dalam memasak berbagai hidangan oriental, memungkinkan teknik memasak yang cepat dan efisien. Alat penghalus bumbu tradisional seperti cobek dan alu, pipisan, serta lumpang banyak digunakan di dapur oriental. Alat-alat ini tidak umum di dapur kontinental. Selain itu, nyiru dan alat dari bambu juga sering digunakan. Blender elektrik menjadi alternatif modern bagi yang memilikinya. Peta ini menunjukkan negara-negara yang menyajikan makanan oriental. Makanan oriental tersebar luas di Asia dan memiliki pengaruh global. Setiap negara memiliki variasi dan keunikan tersendiri dalam hidangan mereka, mencerminkan budaya dan tradisi lokal. Iran terletak di persimpangan Eropa dan Asia. Makanan pokoknya adalah nasi dengan beras tertentu yang memiliki titik hitam, disebut domsiyah. Masakan Iran sering menggunakan yogurt, kambing, dan ayam, menciptakan cita rasa yang khas dan kaya akan rempah. Turki juga berada di persimpangan Eropa dan Asia. Nasi adalah makanan pokok dengan hidangan terkenal seperti pilaf dan dolmasi. 3 jenis dolmasi adalah yaprak, yaranci, dan lahana. Masing-masing disajikan dengan cara berbeda, menonjolkan keanekaragaman kuliner Turki. Negara Arab meliputi Mesir, Yaman, Irak, dan lainnya. Prinsip jamuan makan Arab adalah terbuka dan menghormati tamu. Makanan yang disajikan biasanya nasi dengan saus lemak, daging domba panggang, roti Arab, dan makanan kecil manis sebagai selingan. Shish kebab adalah hidangan populer Arab, terdiri dari daging kambing yang dipotong dadu, diberi yogurt, dan dipanggang. Istilah shishe berasal dari bahasa Turki yang berarti tusuk sate. Sementara kebab berarti daging kambing atau domba, mencerminkan pengaruh lintas budaya. Mousaha adalah hidangan mie goreng dengan bumbu dan daging kambing cincang, dipanggang hingga matang. Hatfa adalah makanan manis yang terbuat dari terigu, lemak, dan kacang-kacangan, serta buah-buahan yang diawetkan dan sirup buah menambah variasi dalam kuliner Arab. Buklava adalah pastry berlapis dengan kacang, madu atau sirup, kayu manis, dan lemon. Kuskus bisuhar adalah martabak manis isi kacang dan gula. Kedua hidangan ini menunjukkan kekayaan rasa dan tekstur dalam makanan penutup Arab. Cello adalah masakan nasi khas di mana beras dicuci, direndam, dan dimasak setengah matang sebelum dimasak dengan mentega. Disajikan dengan keraknya, cello kebab adalah variasi yang disajikan dengan kebab, menonjolkan teknik memasak yang unik. Di India, makanan pokok adalah nasi dan roti. Jenis roti seperti chapati dan naan dipanggang dalam tandoor, sebuah oven tradisional. Teknik ini memberikan rasa dan tekstur khas pada roti, menjadikannya bagian integral dari masakan India. Bumbu khas India meliputi kari dan rempah-rempah seperti garam masala, spiced salt, dan pachpora. Garam masala adalah campuran rempah yang dioven dan dihaluskan, memberikan aroma dan rasa yang kompleks pada masakan India. Hidangan khas India termasuk chicken tandoori, kebab, dan koftas. Masing-masing hidangan ini menonjolkan penggunaan rempah yang kaya dan teknik memasak tradisional menciptakan cita rasa yang mendalam dan memuaskan. Di Myanmar, makanan pokok adalah nasi. Hidangan khasnya terbuat dari beras, tepung beras, dan ketan. Kari adalah hidangan utama yang menggunakan daging, ikan, dan sayuran dengan bumbu seperti kunyit, ebi, dan kecap ikan. Thailand dikenal dengan masakan pedasnya.
Makanan pokoknya adalah nasi dengan bumbu penting seperti chili powder, kelapa, ketumbar, dan fish sauce. Kombinasi bumbu ini menciptakan rasa yang kuat dan khas dalam masakan Thailand. Hidangan khas Thailand meliputi pad thai, mie krop, dan tom yum. Setiap hidangan menawarkan kombinasi rasa yang unik, dari manis hingga pedas, mencerminkan keanekaragaman dan kekayaan kuliner Thailand. Di Vietnam dan Kamboja, makanan pokok meliputi nasi, ketan, dan mie. Bumbu khasnya adalah daun mint, serai, dan kecap ikan. Masakan Vietnam sering menggunakan saus ikan dan daging babi sebagai bahan utama, menonjolkan cita rasa yang khas. Di Malaysia, makanan pokok adalah nasi. Masakan asli Malaysia mirip dengan Thailand dan Indonesia. Dessert favorit adalah sari kaya, terbuat dari telur, santan, dan gula. Dikukus hingga matang, menawarkan rasa manis dan lembut. Singapura memiliki makanan pokok nasi dengan 75% penduduknya adalah orang Cina. Masakan Singapura dipengaruhi oleh negara-negara sekitar seperti Indonesia dan Malaysia, menciptakan perpaduan unik dalam hidangan khasnya. Masakan Filipina dipengaruhi oleh Cina, Jepang, Spanyol, dan Amerika. Bumbu yang sering digunakan meliputi cengkih, bawang putih, dan lada hitam. Ciri khasnya adalah kombinasi daging dengan tekstur berbeda seperti sapi dan udang. Bumbu pedas jarang digunakan kecuali bawang putih dan lada. Masakan khas Filipina mencakup sampalok dan adobo. Sampalok adalah sayuran rebus dengan air beras, tomat, dan buah asam. Adobo adalah daging atau ikan dengan cuka, bawang putih, dan santan, mirip opor. Pinakbet dan arrozala valenciana adalah hidangan Filipina lainnya. Pinakbet adalah sayuran tumis dengan daging kecil dan bagong. Arrozala valenciana adalah nasi pesta dengan ketan, daging, hati, dan kunyit. Di Korea, kebiasaan makan dipengaruhi oleh Cina dan Jepang. Nasi adalah makanan pokok. Bumbu khasnya disebut three flavors dengan wijen, lombok merah, dan bawang putih. Daging yang digunakan termasuk sapi, babi, dan ayam. Kimchi adalah makanan nasional Korea, terbuat dari sawi putih dengan rasa asam dan pedas. Cabai merah kering digunakan dalam pembuatannya. Kimchi selalu disajikan dengan nasi dan sup. Masakan populer Korea termasuk bulgogi dan sinsulo. Bulgogi adalah daging panggang dengan wijen dan saus pedas. Sinsulo atau juanlo Korea adalah steamboat dengan berbagai bahan. Masakan Cina terkenal di dunia. Ciri khasnya adalah memasak sayur dengan api besar dan waktu singkat untuk menjaga tekstur renyah. Prinsip dasar memasak Cina adalah aroma, tekstur, dan warna. Aroma masakan Cina berasal dari bumbu seperti kecap, arak, dan jahe. Tekstur sayuran harus renyah, sementara masakan lain lembut. Warna masakan Cina sangat menarik. Berbagai teknik memotong bahan sebelum dimasak termasuk slicing, shredding, dan dicing. Teknik ini penting untuk persiapan masakan yang tepat dan efisien. Hidangan khas Cina dan Taiwan meliputi wonton soup, chow mein, dan nasi goreng. Setiap hidangan menawarkan cita rasa unik dan teknik memasak yang berbeda. Hidangan lain dari Cina dan Taiwan termasuk dimsum, fu yong hai, dan ayam panggang. Setiap hidangan memiliki keunikan dalam rasa dan penyajian. Di Jepang, nasi adalah makanan pokok dengan roti sebagai makanan kedua. Makanan disajikan di meja rendah. Pola menu Ichiji Sansui menonjol dengan 1 sup dan 3 lauk. Bumbu dan saus khas Jepang meliputi shoyu, sake, dan moiso. Bumbu ini memberikan cita rasa khas pada masakan Jepang, menambah keunikan dan kelezatan. Cara pengolahan masakan Jepang beragam, termasuk zenzai, osuimono, dan jakimono. Setiap metode memasak memberikan tekstur dan rasa yang berbeda. Makanan Oriental adalah hidangan khas yang berasal dari negara-negara Asia, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, India, dan Indonesia. Masakan ini memiliki ciri khas yang mencakup penggunaan bahan-bahan segar, bumbu-bumbu alami, serta teknik memasak yang unik seperti mengukus, menumis, memanggang, atau merebus. Hari ini kita akan belajar 6 hidangan Oriental, yaitu mango sticky rice, gong hong pa atau shrimp blanket, tang yuan, dim sum, che choy atau kolak pisang Vietnam, dan Vietnam spring roll. Sekarang kita akan membuat mango sticky rice. Berikut adalah bahan-bahannya: 2 mangga matang, wijen secukupnya,
200 gram beras ketan, 100 ml santan, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 250 ml santan cair, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh maizena, encarkan dengan 2 sendok makan air. Berikut adalah langkah-langkah membuat mango sticky rice. Kukus ketan dan 1 lembar daun pandan selama 10 menit. Setelah itu, taruh ketan di wadah, lalu tuangkan santan dan kukus lagi ketan selama 30 menit sampai santan terserap habis. Untuk membuat bahan sausnya, kita masukkan 250 ml santan cair, 100 ml air, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh maizena. Masak saus hingga mengental, angkat, dan sisihkan. Taruh ketan di mangkuk, beri irisan mangga, dan tuangkan saus di atasnya. Taburkan wijen sesuai selera dan sajikan. Selanjutnya, kita akan membuat gong hong pa atau shrimp blanket dari Thailand. Bahan-bahannya adalah 10 udang ukuran sedang, setengah sendok teh ketumbar bubuk, 3 siung bawang putih, 1/4 sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok makan saus tiram, setengah sendok makan bumbu penyedap, kulit pangsit, 1 telur, saus cabai, atau saus Bangkok. Cara pembuatannya, pertama, haluskan bawang putih. Lalu campurkan dengan bumbu penyedap rasa, lada putih, ketumbar bubuk, dan saus tiram dalam 1 mangkuk pencampur. Lapisi udang dengan bumbu marinasi dan diamkan selama 30 menit di kulkas. Bungkus udang dengan kulit lumpia dan rekatkan ujungnya dengan kocokan telur. Panaskan minyak dalam wajan dan masukkan udang yang sudah dibungkus. Goreng sampai bungkusnya berwarna coklat keemasan dan renyah. Angkat udang dari minyak dan letakkan di atas tisu untuk mengalirkan minyak berlebih. Sajikan dengan saus pilihan Anda. Selanjutnya, kita akan membuat tang yuan. Bahan adonannya, 150 gram tepung beras ketan, 20 gram tepung beras putih, 200 ml air, pewarna makanan, 1/4 sendok teh garam. Bahan air jahenya, 600 ml air, 50 gram jahe, 2 lembar daun pandan, 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Cara membuat tang yuan, campurkan kedua jenis tepung, tambahkan air sedikit demi sedikit, dan uleni sampai kalis. Bagi adonan menjadi 3 warna. Campur masing-masing pewarna dengan adonan tersebut hingga merata. Rebus air hingga mendidih, masukkan 1 per 1 adonan, lalu rebus hingga matang, tiriskan. Setelah itu, masukkan ke air es. Cara membuat air jahe, rebus air hingga mendidih, masukkan jahe, daun pandan, dan gula pasir, aduk hingga gula larut. Sajikan bola-bola tang yuan ke dalam mangkuk, lalu siram dengan air jahe. Sajikan tang yuan selagi hangat. Selanjutnya, kita akan membuat dim sum. Bahan-bahannya, 120, 5 gram ayam giling, 50 gram wortel, 1 butir telur, 2 lembar daun bawang, 2 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan minyak wijen, 8 sendok makan tepung tapioca, dan kulit dim sum. Cara membuat dim sum. Pertama, masukkan semua bahan termasuk ayam giling, daun bawang, putih telur, bawang putih, saus tiram, minyak wijen, dan garam. Aduk hingga semua tercampur rata. Masukkan tepung tapioka, sedikit demi sedikit. Aduk perlahan hingga adonan menjadi agak padat dan bisa dibentuk. Ambil 1 sendok teh adonan, bungkus dengan kulit dim sum, lalu diberi topping parutan wortel. Untuk variasi, bisa juga bungkus dengan nori. Panaskan kukusan. Kukus dim sum selama 15 menit hingga matang. Dim sum ayam siap disajikan selagi hangat. Selanjutnya, kita membuat
Chê Choy atau kolak pisang Vietnam. Bahan-bahannya 2 buah pisang kepok, 200 ml santan, 300 ml air, 100 gram gula pasir, 2 lembar daun pandan, 1/4 sendok teh garam, 50 gram sagu mutiara, dan biji wijen secukupnya. Cara membuatnya, didihkan air, lalu rebus sagu mutiara hingga mengembang, angkat, dan sisihkan. Selanjutnya, masak santan dengan air, gula, garam, dan daun pandan. Aduk rata hingga mendidih. Masukkan pisang, masak sambil diaduk hingga empuk kurang lebih 5 menit. Di dalam mangkuk, masukkan sagu mutiara. Sajikan dengan kolak pisang dan taburi biji wijen di atasnya. Chê Choy kolak pisang Vietnam siap dihidangkan. Selanjutnya, kita membuat Vietnam Spring Roll. Bahan-bahannya, 5 lembar rice paper, 250 gram udang kupas, 1 buah wortel, setengah buah mentimun, setengah bungkus bihun, selada, setengah sendok teh lada bubuk, dan garam secukupnya. Cara membuatnya, wortel dan mentimun dicuci bersih, lalu dikupas dan dipotong bentuk korek api memanjang. Rebus bihun, angkat, dan tiriskan. Marinasi udang yang sudah dikupas kulitnya dengan lada dan garam, lalu tumis dengan sedikit mentega dan sisihkan. Ambil selembar rice paper, celupkan di air, lalu letakkan di piring. Beri bahan isian daun selada, bihun, wortel, mentimun, dan udang. Lipat kedua ujung rice paper ke sisi dalam, gulung, dan rapikan. Lakukan sampai semuanya bahan habis. Sajikan spring roll dengan saus mayones wijen sangrai. Vietnam spring roll siap dihidangkan. Demikianlah video pembelajaran pembuatan makanan oriental dari negara Thailand, China, dan Vietnam. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.